Ya, selamat siang semua. Ya, Saya terima kasih sekali. hmm, Oh, oke. Background gimana nih? ini Ya, namanya saya singkat. Nah, oke. Ya, saya dulu sih memang pegiat lingkungan, tapi hmm, sejak tahun 2010 2011 saya pikir saya mau independen aja. Di samping itu juga saya passion saya bertanam, jadi saya mulailah saya bertanam itu. Dan waktu itu saya sebetulnya bertanam tuh belum di sini dulu, karena rumah ini nih bolak-balik dikontrak gitu kan. hmm, Tapi hmm, saat kosong nanti saya pakai untuk bertanam. Jadi saya awal itu saya bertanam di Cibubur, terus juga di Ciganjur itu ada tempat keluarga juga di sana. uh, di Cibubur itu juga saya bertanam jadi sampai sekarang juga nggak cuma di sini aja, jadi saya di Cibubur juga saya bikin kompos, hmm, hmm. terus di sini juga sama saya bikin juga gitu kan, terutama dari sampah-sampah uh, limbah dapur itu. Jadi yang Omah H27 ini sudah berapa lama Mm ini -mm. dari tanaman-tanamannya? Sudah berapa lama? Kalau yang di sini itu tahun 2014 atau 15, 2015 Hmm, sekitar itu. Tapi terus kemudian tahun kapan itu ya? 2018 ya kalau nggak salah. Itu sempat dikontrak lagi setahun gitu. Ya hmm, karena hmm. uh, apa? Ya memang saya kan independen gitu ya. Oh ya lagi untuk pemasukan gitu kan. Oh ya udah kontrak dulu gitu kan. Nah, terus tapi saya biasa uangnya saya pakai untuk ya untuk hari-hari untuk maintenance, terus untuk kegiatan bertanam inilah gitu. Oke, jadi jenis tanamannya apa saja? Tanamannya sayur, terus kemudian ada tanaman herbal, pon-ponan seperti itu. Terus Hmm, sama hmm, saya tabu lampot. Tabu lampot juga saya udah jadi semua tuh yang saya tanam hampir semua ya 98% itu memang dari biji gitu loh. Jadi hmm, hmm. bener-bener tuh saya nanam itu dari pembenihan, dari pembibitan gitu Oke, oke. Nah, sampai besar seperti itu. Jadi ya kadang-kadang namanya kita di kota ya, kayak misalnya saya tanam terong atau apa atau yang lain-lain, jadi kan itu paling beli udah jadi tuh gitu kan, atau hmm, hmm, hmm. uh, paling udah berbuah atau apa. Oh enggak, saya bilang saya tuh semua saya kerjain sendiri, memang ada prosesnya gitu. Jadi itu juga nggak mudah gitu. Ah, Apalagi ya. gimana? Kalau selama pandemi ini kan juga banyak orang yang saya amati eh, ada Bertanam. menanam ya, tapi Iya. yang ditanam kan hibrida karena yang Oh, iya kan banyak banyak akhirnya yang mm-mm. namanya ya hibrida. Nah kalau Mas Ita gimana? Tadi dari biji ya, Iya, dari biji. Dan misalnya memproteksinya gimana? biasanya dari sesama kawan yang Hmm, hobi bertanam, dan saya tahu ya, banget seperti yang benihnya tuh benih yang lokal gitu kan, ya, terus yang pokoknya yang tidak hibrida atau GMO gitulah, yang hmm, hmm, ya hmm, hmm. sebisa mungkin jangan gitu, karena Iya, supaya juga kalau benih lokal kan juga kita tanam itu untuk tingkat keberhasilannya kan lebih tinggi juga. Terus kemudian ya, ya. di badan kita Tidak juga sehat. Ya, tidak seperti itu. membutuhkan asupan kimia yang luar biasa. Iya, Terus betul. apalagi yang dibikin sendiri selain selain benih? Kompos. Um, ya, kompos ya memang ya nanti kan saya tunjukkan. Ya, dari yang hal sederhana aja sebetulnya. Jadi kayak apa?
untuk sebagai pengganti kapur dolomit itu saya pakai dengan cangkang telur gitu. Jadi cangkang telur itu kalau habis kita makan telur ayam gitu kan, saya kumpulin, terus ditumbuk ya. Kalau di blender sih bisa, tapi dia kan kurang halus gitu loh. Jadi dan kemudian dikeringkan lah, ditampah gitu nanti kalau udah kering gitu kan, bubuknya sebagai apa? Pengganti dari kapur dolomit itu. Karena saya pikir hampir sama aja gitu dan juga. Jadi maksud saya gini loh, kalau bisa sebisa mungkin tuh nggak usah beli lah. Jadi kita juga coba kita apa ekologinya itu jalan gitu loh. Jadi dari misalnya kan dari halaman aja ada daun-daun yang jatuh gitu kan, yang udah tua atau yang udah itu dikumpulkan juga dengan dari sampah dapur, kulit buah, bawang, itu kan sebenarnya udah ada semua di dalamnya itu untuk tanaman gitu, dan juga untuk apa, misalnya ada hama seperti itu, saya juga nggak pernah pakai pestisida, jadi ya pakai bawang putih atau misalnya saya campur dengan apa tuh daun pepaya sedikit atau daun apa tembakau gitu kan, jadi tidak mematikan tapi serangga juga nggak suka gitu kan, seperti itu ya. Oke, nah aku pengen tahu, kalau kita kan sama-sama pensiunan NGO nih kan, nggak pernah menanam tiba-tiba sekarang harus menanam, atau iya. Mas Ita memang sudah punya dasar suka nanam dari zaman dulu kala masih aktif? Sebenarnya itu memori masa kecil malah ya, karena almarhum papi ayahanda saya itu walau beliau itu dulu kerja kantoran ya, PNS ya, kebetulan beliau itu setiap 1 minggu, jadi kita dulu tuh punya tanah di Cimanggis, itu semua tanaman buah ada, cabe, terus palawija, sampai apa padi apa, terus kemudian juga beternak ikan gitu kan. Ya walaupun saya belum ngeh banget gitu kan, tapi mungkin memori itu terbawa gitu kan. Jadi oh ya dulu kayaknya dulu papi tuh ini begini gitu, walaupun ada yang ikut bantuin ya, istilahnya tukang kebun waktu itu kan, tapi papi tuh ikut turun gitu, ikut nyangkul atau apa seperti itu gitu, dan saya seneng gitu kan, bantuin metikin apa, oh ada apa namanya seperti nangka yang wangi itu cempedak, nangka ada, duren ada, terus manggis ada, kecapi, rambutan, mangga, terus apa mangga yang wangi itu mangga bacang, oh pokoknya semuanya deh, makanya saya aduh gila itu, pokoknya seneng banget gitu kan, ya itu mungkin ya terbawa lah sampai sekarang gitu. Jadi selain sayuran yang sekarang ada di rumah ini, jenis tanaman apa saja? Mau ditunjukin sekarang apa gimana nih? Nanti aja tunjukannya nanti ini. Kalau yang di tanah tuh ada pohon kelapa, ada pisang apa tuh, pisang raja ya, terus sirsak, mangga, kelengkeng, terus sayuran ada singkong, ada sama di pot juga ya, kopi, sirih, empon-emponan gitu, terus katuk, banyak deh, ada cincau, ada tomat, ada cabai. Di Jakarta bisa nanamnya itu berapa meter nih rumahmu nih? Kalau rumah semua ya sama tanah itu sekitar 250 meter. Cuma 250 meter. Berarti kan semua tidak
tidak semuanya di tanah kan, ada yang di Iya, juga itu ya. juga tadinya nggak ada tanah sama sekali karena di paving block. Jadi Oke. eh, Jadi tahun dibongkar tuh 2005, ya. tahun 2015 itu saya bongkar semua. Terus kemudian di depan itu kan, di depan luar itu kan sebenarnya memang harus ada jalur untuk tanaman ya. Cuma mungkin karena dulu dikontrak sama orang yang kontrak itu dulu di semen semua gitu. Kemudian saya buka saya buka terus bikin bak gitu. Tapi baknya itu bawahnya nggak semen, jadi tanah gitu. Walaupun cuma ya nanti dilihat aja Ya, ya, ya. itu. Nah, terus waktu itu ada pasukan kuning. Jadi, nah itu saya mikir kan, wah kita ini kurang tanah gitu. Tapi gimana ya caranya? Masa kita beli sih, kayaknya nggak asik banget gitu kan. Lebih baik kita mengubah itu kan. Jadi banyak pasukan oren nih, pasukan oren lagi apa? Ngeruk-ngeruk tanah got. Jadi jadi saya bilangnya itu emas hitam. Apa sebenarnya sebenarnya kalau dari got itu kan masih banyak toksiknya ya. Jadi kita kumpulin dulu, kita minta. Bahkan tuh saya panggil kepalanya, yang kepala pasukan kuningnya yang di apa di komplek ini gitu. Pak nanti boleh nggak itu mau dibawa kemana? Ke itu Bu, mau ditampung di mana gitu kan? Bisa nggak ditaruh aja deh di depan rumah saya atau di garasi aja deh, gimana? Terus ya udah deh, kasih aja uang rokok lah atau apa gitu kan. Terus saya suguhin pisang goreng, singkong gitu kan, saya seneng aja. Ya udah, terus saya bikin bak itu, masukin semua itu, terus kemudian saya keliling itu, saya bawa karung. Jadi kalau ada tetangga yang lagi kalau ada tetangga yang lagi bersih-bersihin tamannya misalnya, terus ada di kantor PLN juga tuh yang di Duren 3, itu saya lihat, kan saya tahu ya kalau daun bambu itu subur banget buat buat tanaman, unsur hara itu subur banget dan bagus, dia mengundang mikroba-mikroba yang bermanfaat untuk tanah gitu kan, untuk menggemburkan. Jadi wah, itu lagi ini tuh lagi lagi dipotong-potong tuh, dipangkas tuh pohon bambunya. Terus saya bilang, Mas tolong ya nanti dikumpulin ini semua, terus masukin ke mobil saya gitu, saya bilang gitu. Jadi saya hunting gitu deh gitu. Terus sampai saya juga ke pasar Rawajati. Kan banyak itu kalau di pasar itu sampah-sampah sayuran yang memang udah busuk gitu sama penjualnya. Jadi saya bawa bawa aja ya, modal ya karung lah, kita harus punya karung. Uh, Nanti boleh ya, ya setidaknya kita sambil belanja gitu. Terus basa-basi, terus nanti boleh ya, tolong dong ini sisa sayurannya daripada juga terbuang percuma, mau saya ambil aja gitu kan. Ya sempat bingung juga orang-orang, soalnya kok ini ibu kenapa sih? Ini mungkin aneh ya, bukan hal yang lazim dilakukan gitu kan. Tapi ya udah, jadi ada wortel, tomat busuk, ada macam-macam lah sayuran seperti itu. Jadi dari itu semua saya taruh di dalam bak itu, tanah got itu juga, terus daun sayur itu, terus saya juga ke tukang yang jual kayak es buah, terus pisang goreng, itu kan banyak kulit-kulit pisang atau apa segala macam. Jadi emang modalnya tuh muka tembok gitu kan. Mungkin juga orang ngeliatin tetangga tuh sempet sih ada ini kok mungkin ada yang agak protes ya. Terus saya bilang, oh maaf ya, tapi saya mau ini nanti nggak bau deh gitu. Jadi istilahnya kan ditimbun gitu, terus istilahnya kalau enorop ya. Jadi kan atasnya tuh saya taruh tanah lagi, tanah yang ada dari paving block yang di dalam ini kan saya buka juga. Ya walaupun tanah, tapi jadi istilahnya kan di atasnya harus saya kasih itu juga. Terus sama
saya beli sekam bakar, karena sekam bakar kan nggak mungkin saya dapat dari mana. Di sini saya juga tidak nanam padi kan. Itu saya beli itu sekam bakar itu saya itu terus atasnya saya tutup lagi pakai karung lama tuh berapa bulan 3 bulan lah minimal kan. Tambah lagi kalau setiap saya masak nasi kan air beras Ya, itu kan nggak pernah saya buang. Dan itu bagus banget. Jadi saya fermentasikan itu juga, terus mungkin bikin ekoenzim juga gitu kan dari kulit buah, dari apa itu juga, bikin mol juga dari apa dari air beras itu. Jadi saya kucur di situ, pokoknya nanti tutup lagi, sebentar siram lagi, tutup lagi, apa istilahnya gitu kan, itu lagi 3 bulan, baru deh saya tanam di depan luar, di dalam juga sih waktu itu. Nanti saya tunjukin deh satu-satu gitu. Ya, memang perjuangannya bukan perjuangannya nggak ringan. Ini bagi teman-teman yang di seputar Jakarta ya, ini kan menarik. Jadi menanam di Jakarta ini kan sering nggak lazim ya, kecuali nanam. Nah, ini alamatnya di mana sih? Kalau banyak teman yang pengen lihat gitu. Di Pancoran, Jakarta Selatan. Saya di Komplek Liga Mas Indah. Ini komplek lama banget sih memang. Dan rumah ini ada ya sudah dari tahun 78 itu. Saya masih kecil sekali. Kalau cari di Google apa namanya? Google Map. Cari lokasinya ya di Google Map bisa ya. Tapi dengan alamatnya belum bikin. Belum Oma 27 belum bisa di Google dibikin aja. Nanti saya bikin deh. Enggak, tapi sesuai alamat ada gitu. Ada ya. Ada. Ini kalian yang tertarik ya bisa, tapi juga bisa lihat di Instagramnya Masita Riani. Juga di Facebooknya juga ada. Silakan teman-teman yang pengen lebih detail ngerti ya, tapi nanti Mbak Masita Riani nanti juga mau nunjukin nih tanaman. Berarti at least tanaman-tanaman yang tahunan ini udah berapa lama nih berarti? Gimana? Ya terutama yang tanaman yang di tabu lampot, ada yang udah tapi kan ada juga yang saya taruh kemudian di Cibubur gitu. Terus ya kemarin karena ya kondisi seperti sekarang ini kan gitu, terus ya tahu sendiri ya gitu. Tapi kan saya kalau bisa kan jangan istilahnya merepotkan siapapun gitu. Jadi memang ada yang kadang-kadang temen suka datang gini-gini, aku mau dong, aku beli deh, gitu. Tapi kadang ada yang nggak saya kasih juga karena jadi saya perhitungan prinsip saya, kita itu bertanam ya harus smart juga. Jadi jangan kita mengikuti istilahnya kalau besar-besaran, jangan ngikutin komoditas, tapi apa yang kita perlukan dulu nih gitu. Terus kemudian jadi pemenuhan kedaulatan pangan untuk keluarga dulu, untuk sayanya dulu deh gitu. Nanti kalau ada lebih atau apa, oke mau dibeli nggak masalah gitu. Tapi yang untuk kitanya gitu juga. Dan biasanya juga kadang-kadang saya juga nanam bunga telang ini juga udah merambat di pagar, udah lama sekali dan sering sekali berbunga. Biasanya misalnya ada teman yang beli atau beli pupuk atau apa, kadang-kadang saya kasih bonus aja gitu kan. Istilahnya maksudnya karena kok sebetulnya kan saya kalau bisa sih sebenarnya nggak mau jual ya gitu kan, kita juga saling share. Kadang-kadang cuma walaupun saya juga jual tanaman, tapi misalnya teman, aku ada benih ini dong, ada ini, aku kasih ya, terus ya saya juga kan kasih juga, jadi kita barter atau apa, atau ya seperti itulah gitu. Jadi nggak juga kaku,
oh enggak ini hitung-hitungan gitu, enggak, saya nggak mau seperti Ya, itu. Jadi kalau walaupun kalau oh, kalau saya itu, kalau saya karena ada beberapa teman yang sudah lama ya mengelola benih, jadi iya, saya dikasih aja itu, tapi catatannya iya. nanti kalau panen mesti disisain juga untuk dibalikin gitu. Iya, bisa seperti itu. Banyak cara lah istilahnya kan kita saling berbagilah di situasi seperti ini. Jadi kalau saya pikir apa yang lebih, kadang-kadang misalnya juga saya panen pisang gitu kan, Hmm, terus hmm, hmm. kadang ada temen tuh baik banget, suka ngasihin benih, kadang-kadang, terus saya bilang, oh pisang ini, Jang, aku kirimin ya, aku lagi habis panen pisang nih, gitu-gitu. Jangan, ntar dulu aja sekalian, mungkin juga dia nggak enak kan, aku sekalian aja nanti aku mau pesan ini ya udah sekalian ya udah kirim gitu seperti itu. Jadi ya fleksibel aja lah gitu kan, istilahnya uh, apa pertemanan persahabatan jalan ya, jual ya iya gitu istilahnya, nggak ngoyo tapi ya ya mungkin karena kalau pandemi ini karena ya biasa kan listrik tiba-tiba yang naik blok gitu kan, makanya itu saya wah pusingnya cuma itu doang gitu. Ini lagi ngeliat nih, kalau misalnya listrik naik terus ya mungkin saya ganti prabayar aja deh. Atau mungkin ke depan ada ada rezeki dikit ganti apa pakai solar apa pakai tenaga matahari gitu kan. Nyicil-nyicil. Iya. Oke, ada berapa teman yang saya kan ada sekolah pengesanan gitu, gitu. Terus Gimana? ada sekolah panggesangan gitu, itu juga saya sering disuplai benihnya dari situ, kacang lah. Kamu kenal dengan Suaranya siapa kurang aja? jelas. Kamu kenal dengan siapa Oh, aja yang siapa aja gimana nih? Siapa aja gimana? yang 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 sekarang aktif di terutama mengelola tanaman-tanaman lokal? Oh, kalau apa ya, terminal benih kenal, terus ada temen dulu ya mungkin udah pensiunan walhi ada, terus kalau yang nggak usah jauh-jauh kalau di sini sebenarnya kita punya grup urban farming Hmm. juga gitu, tapi kita bukan melakukan semua bersama-sama, enggak, kayak saya melakukan sendiri, mereka melakukan sendiri, mereka juga punya apalah mungkin jaringan lagi sendiri apa-apa. Cuma ya kadang-kadang karena kita ada grup misalnya, oh nih ada kayak kayak ini kan mau acara apa live seperti ini ya kemarin saya share ya kebetulan Hmm. di komplek ini ada Mas Nino, terus siapa bapaknya Pak Sarwono Kusuma Atmaja itu ya tetangga juga, dan beliau memang apa sudah saya anggap orang tua yang humble lah, wise gitu kan maksudnya seperti itu. Dan ya kadang-kadang kita suka share gitu kan apa apapun lah gitu soal tanaman atau apa seperti itu. Oke. Apalagi yang uh, mungkin prinsip-prinsipnya ini sebelum sebelum ditunjukin tanaman-tanamannya nanti, kira-kira prinsip-prinsip apa yang mesti dipegang untuk melakukan ini semua Iya, di rumah bersama? ya terutama lagi pandemi gini ya, kalau bisa kan ya kita manfaatkan aja apa yang ada di sekitar. Kalau bisa kita mengajak ya tetangga atau kawan yang satu Hmm. komplek untuk saling bersinergi, ya itu lebih baik gitu kan. Ya itu seperti saya bilang entah saling bertukar benih atau uh, oh ini aku punya sampah organik misalnya gitu, tuh mau nggak ya ambil atau apa tuh ya seperti itulah gitu. Jadi maksud saya manfaatin aja apa yang ada di sekitar gitu. Saya tuh kadang-kadang Hmm. sore tuh saya bawa mobil atau kalau nggak sepeda saya keliling aja gitu kan,
Saya lihat nih, oh dia lagi beresin ini, gini, gini. Jadi saya tuh nggak malu-malu, kadang-kadang saya deketin aja. Bawa karung saya, bawa karung terus, ini nanti rumputnya boleh saya minta nggak? Ini gini gitu. Nanti rumput tinggalnya di mana, Mbak? Oh saya di blok itu. Oh iya gitu. Boleh boleh. Nanti biar dianterin deh ke situ. Oh ya udah nggak apa-apa. Atau udah ada di depan rumah. Kadang-kadang ya saya yang ambil sendiri ya juga nggak masalah gitu. Seperti itu. Jadi manfaatin aja apa yang ada di sekitar. Terus kalau misalnya, jadi jangan jadi alasan misalnya apa? Halaman nggak luas atau apa, mungkin secara vertikal pun nggak mesti yang memang ada yang beli, ada itu kan apa kantong vertikal itu kan sekarang juga ada. Tapi kalau misalnya nggak ada kan bisa pakai bekas minyak goreng, bekas ya apapun lah yang sampah plastik terutama gitu kan bisa gitu kan. Terus kemudian apa botol-botol mineral gitu kan. Jadi saya juga karena adik-adik saya itu kan dia selalu apa beli air mineral gitulah gitu. Kalau saya sih, kalau saya masih yang mungkin kayak orang lama. Kalau karena saya pikir ya karena rumah saya juga di Hook ya, terus kemudian saya juga udah buka resapan air apa segala macam dan saya pikir aman lah ya air di sini. Jadi saya kadang-kadang masih masak air juga gitu di dapur untuk minum. Saya pikir nggak masalah gitu. Saya pikir air di rumah saya itu masih bagus gitu. Jadi kadang-kadang entah mami atau adik saya, kalau ada botol-botol bekas atau apa, bawain ya ke sini, saya bilang gitu. Jadi kadang-kadang ke sini bawa botol, bawa apa gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itu aja. Jadi manfaatin aja terus sampah dari dapur seperti itu. Terus jadi mulai aja dari hal yang terkecil, nggak usah kita apa yang kita urusin yang di luar dulu lah, apalagi lagi pandemi begini. Tapi ya kita coba kita maksimalkan di rumah itu untuk bertanam. Jadi kalau misalnya itu ya yang kita suka aja, atau misalnya yang dari dapur ya kan, bawang, cabai, tomat, terus apalah yang kita suka gitu kan. Terus kita makan buah ya bijinya jangan dibuang, bijinya kita tanam. Saya kan gitu semua gitu. Nanti kalau tanaman udah besar mungkin bisa di stek, di okulasi, ya di ya macam-macam kan bisa seperti itu. Gitu. Oke. Tadi Mbak Jadi ngomong telang itu ya. Telang itu juga oh ya. Bagus untuk mata ya. Iya. Itu untuk minuman bisa itu. Iya, saya sering bikin juga. Suka itu karena bisa berubah warnanya ya. Itu di iya, apa itu. jeruk, iya. Saya tahu tanaman Saya bilang ini telang minuman minuman bisa sulapan itu warnanya bisa. Saya tahu telang itu justru dari kawan-kawan dulu di Bali. Dulu saya dulu sering di sana di Bali, terus kasih tunjuk, terus oh seperti ini. Terus pas di sini juga apa kawan-kawan juga, oh ini seperti ini, oh ya udah. Bahkan udah apa? Saya bikin puding atau apa segala macam seperti itu kan telang itu. Jadi ya memang manfaatnya selain untuk mata bagus, kalau di Jakarta memang yang orang Betawi dulu gitu, itu biasanya memang untuk anak bayi gitu kan untuk matanya. Soalnya dulu kan banyak banget sepanjang pinggiran Kali Ciliwung aja banyak banget. Nggak tahu deh kalau sekarang ya itu. Tapi kan sekarang juga termasuk tanaman lama sebetulnya. Iya. Terus sama ginseng Jawa. Itu saya seneng banget. Bagi saya ginseng Jawa atau som itu nggak kalah sama ginseng Korea atau ginseng Cina. Khasiatnya bagus banget. Saya udah pernah coba ininya apa akarnya tuh yang udah besar itu saya rebus aja gitu kan, karena saya memang fisiknya badan saya bongsor tapi fisiknya ringkih gitu kan. Jadi ya saya harus memang, dan badan saya itu memang kalau misalnya apa, kalau ada makanan yang aneh-aneh dikit misalnya entah pakai pengawet atau apa, itu saya langsung reaksi. Jadi
kayak kasih warning gitu, tahu. Jadi saya makanya saya ya berusaha konsumsi yang sehat. Kalau kita makan dari yang kita tanam gitu kan, kita tahu kualitasnya. Oh ya ini organik. Terus kita masak sendiri. Oh ya ini kita makan makanan yang sehat gitu kan. Kalau kita apa sembarangan beli di luar, kita kan nggak tahu gimana gitu. Dan kalau organik di supermarket ada, tapi kan mahal. Lebih baik kita tanam aja sendiri. Ya. Oke, sekarang mungkin bisa ditunjukin ya satu persatu tanamannya. Mulai dari dalam. Oke. Ini mulai dari dalam ya. Kalau di dalam itu saya juga suka nanam. Ini bisa dibalik ya sih, saya bingung. Cara nunjukinnya gimana? Bisa, oh harus begini ya? Bisa dibalik ya. Kayak gitu tuh ya. Nanti saya ini agak-agak gaptek. Ini yang ada gambar puteran itu bukan sih? Bentar. Enggak, ini udah benar, tinggal dibalik aja. Oh iya benar ini. Oke. Ini kalau untuk di dalam sih saya taruh sirih gading aja, katanya bagus ya. Ya untuk pemanis aja. Ini kan seperti ini. Kurang jelas ya. Ya seperti ini. Ini bahkan ginseng Jawa saya senang banget soalnya apa ya untuk temen makan tumisan atau apa enak banget. Ini juga ginseng Jawa. Terus ini. Nah saya juga jualan pot sabut kelapa, tapi saya ngambil ya dari pengrajin gitu. Jadi ada punya pengrajin sendiri saya istilahnya. Sambil membantu, saling membantu juga lah gitu kan. Gitu. Nah ini som juga ginseng Jawa. Ya ini seperti itu. Ini masih di dalam rumah nih. Ini masih di dalam rumah. Ini gelap ya? Enggak bisa kelihatan. Oke. Ini saya seneng kain, jadi saya taruh aja ini karena kursi udah lama. Jadi saya seneng aja kain batik, kain tenun NTT, bagi saya eksotis banget gitu. Suka banget saya ya barang-barang yang unik-unik seperti ini. Jadi saya tuh ya nggak usah beli lah, ini kebetulan memang di halaman saya banyak banget, dan ini kalau untuk di dalam kan pakai air aja juga bisa ya. Ya seperti ini, saya seneng kerajinan dari Indonesia manapun lah gitu. Ini bunga telang. Ini yang biru biasa. Ini? Yang bunga telangnya. Ini 3. Ini bunga telang. Terus ini katanya kemarin saya dapat bibit benihnya dari kawan. Katanya ini yang double mahkotanya itu double gitu deh gitu. Tapi nggak tahu ini makanya belum berbunga. Ini juga. Terus, oke, coba kita keluar ya. Nah, ini mau keluar nih. Ini sekalian mengenal rumahnya Mas Tarian ini yang dulu banyak banget tanaman saya, cuma karena udah banyak kawan yang meminang tanaman saya, jadi ini maaf ya agak berantakan dan masih berair-air karena tadi disiram. Ini mau saya tanemin, jadi saya turunin, ini kan di atas saya gantung. Saya di atas nanam, jadi kadang-kadang saya di tabulan pot saya taruh benih apa gitu, nanti kalau udah ini baru saya pindahin gitu daripada saya pakai tempat lagi. Ini tanaman buah, ini cincau, ini nangka, terus ini sirsak. Ini saya lagi ngebenih cincau macam-macam deh gitu. Ini ada kemboja juga. Terus yang di atas ini ada tomat saya gantung. Ini ada bawang dayak dari kawan saya, Jeng Sapariah. Dia oke itu dia kasih bawang dayak, terus berapa kali dia kasih ke saya juga. Saya juga gitu, saya kasih apa gitu kan, biasa seperti itu. Ini tomat, ini katuk. Jadi saya senang katuk karena kebutuhan saya ya, saya tuh
Saya punya sakit autoimun, jadi kadang-kadang ya itu kalau Katup itu bisa di sayur itu ya. hampir sama sih kayak apa sih namanya? Kayak kelor ya. Iya, iya, Ya, sejenis hampir kan. sama. Ini manfaatnya juga hampir sama, bagus terus untuk ibu yang menyusui. Terus ini ada tomat segala macam. Ini jadi ini dulu ini paving block semua dulu, paving block, dan ini ya. kemudian dibuka, ya dibongkar. Ini kemarin sih tanaman mangganya sebenarnya, tapi terpaksa saya pangkas ya, ada yang dicangkok juga gitu kan, apa karena untuk kebutuhan matahari juga untuk tanaman, karena ini saya lagi pembibitan. Ini lagi pada kosong, kemarin sih udah panen macam-macam, udah panen sawi, pakcoy apa segala macam. Saya juga pelihara kucing kan, jadi kadang ada kaleng, ya udah saya pakai aja untuk pembibitan apa segala macam. Jadi ya manfaatin aja tuh, sampai tembok-tembok itu ada itu jambu batu merah, ya, ada kurma, ini ada brotowali, saya kadang-kadang suka minum itu juga untuk jamu. Nah, ini ada empon-emponan macam-macam, terus ada pepaya Jepang gitu kan. Kalau saya pikir kalau pepaya Jepang ini untuk di halaman, jadi untuk hiasan bagus, tapi juga bisa untuk konsumsi gitu kan. Ini ada kopi. Nah ini nih tanah yang di sini ini tadinya sama gitu kan di paving block, tapi ternyata ini kedalamannya nggak sampai 1 meter. Jadi mungkin ada untuk penampungan apa gitu ya, mungkin pembuangan dari maaf toilet gitu atau kayak gimana, ada semennya gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, berarti saya tanamin yang secukupnya. Tapi ini saya tanamin singkong juga ya, setidaknya kadang-kadang ada bonus berbuah, ya nggak apa-apa, umbinya, tapi manfaat daunnya ini udah berapa kali panen sih, tapi terus kan agak tinggi dikit, dipotek lagi di ini apa gitu kan, terus ya seperti itulah, karena saya continue saya makan singkong, katuk itu bagi saya keharusan, pepaya Jepang, terus pepaya biasa juga, itu buat saya keharusan. Terus kita keluar sebentar ya. Ya, ini ya, ini gerbang rumah saya. Kelihatan ya, Mas? Soalnya saya nggak. Jadi di atas juga saya nanam. Di atas sana jadi ada nanam. Nah ini saya juga masih pembibitan bunga, ini nanam singkong segala macam. Ini berapa kali panen, ini dalam juga, bawahnya ada 1 meter lebih, dan ini dalamnya itu nggak semen, itu memang nembus ke tanah langsung gitu. Ini yang saya cerita tadi itu, isi emas hitam tanah got, terus saya fermentasi sampah gitu kan, dari daun-daun sampah tetangga, terus kemudian juga dari sampah pasar, sampah organik. Ini bunga telang. Nah ini lihat, ini cabenya. Ini saya kasih pupuknya dari itu aja, kompos dapur, tanah subur saya bilang ya, karena kan sudah saya campur. Ini ada pohon kelengkeng, ini pohon kelapa, ini ada pepaya udah mulai tumbuh, ini ada duren. Iya, maksain banget ya, tapi saya yakin bisa tumbuh. Terus ya itu bunga telang ini udah bertahun-tahun. Nah ini pohon cabenya ini berbuah terus, nggak pernah berhenti. Kadang-kadang saya belum sampai merah udah saya ambilin aja.
Tuh. Jadi banyak banget, banyak sekali. Itu sampai di ujung sana saya iya cabai, ada kopi apa segala macam. Ini ada tanaman Afrika, daun Afrika saya juga konsumsi itu untuk obat. Seperti itu. Terus nah ini kayak pot tempel ini saya tanamin som aja. Ya jadi untuk hiasan juga bagus, tapi bisa dikonsumsi gitu. Ini saya lagi bibit salak, macam-macam, ada rambutan gitu. Terus oke. Kita ini rumah 27. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ada vanila ini. Itu tetangga saya yang kasih Mas Nino. Nah ini kita ke sini. Ini tempat pembibitan saya. Ya seadanya. Ini sangat sederhana sekali. Ini ada ikan lele. Tapi saya nggak tega makannya. Jadi ya udah dipelihara aja. Kalau udah ada biasanya sayang kan gitu. Ini juga sama, yang cuma ini lebih kecil. Jadi ini airnya itu jadi di atas ini ada talang. Jadi kalau hujan itu dia ke sini. Makanya saya kalau blueberry kan takut ikannya keluar ya. Jadi saya tutup seperti ini. Jadi kalau ini paling kalau hujan, jadi saya dengan manual masih ini banget ya, tradisional banget. Ya ini ruang istilahnya lab lah. Ini kemarin mami saya bawa tebu kebetulan dari kakak saya, abang saya pun di Bogor, yang separuh ada saya tanam. Terus ini untuk apa? Untuk pupuk juga kan, gantinya gula, tebu dicacah-cacah aja. Ini tanah. Ya seperti itu. Ini daun asam. Ya. Kalau kacang-kacangan. Kacang-kacangan saya tuh lagi bibit sih kacang tanah itu dia tuh, tapi nggak tahu deh. Jangan yang kacang kayak buncis kayak apa gitu belum. Oh, untuk sekarang belum. Ini nih. Kirim dong kalau aku udah panen. Oh iya, terima kasih. Ini apa tuh? Saya udah biasa sih pegang yang kayak gini, pegang kotor. Ini daun asam dari Cibubur, udah difermentasi sih, jadi udah adem banget, baunya juga udah enak lah. Baunya gimana sih? Baunya adem gitu deh. Ini biasa saya kalau itu saya campur aja. Terus ini juga asamnya. Jadi asamnya bijinya saya ambil. Ini sih bukan asam Thailand, tapi karena kemarin banyak banget. Jadi karena saya campur aja untuk pupuk. Jadi saya bikin, nah ini pupuk-pupuknya. Ini saya jual tanah subur. Terus ini saya bikin sendiri. Jadi dilepas. Jadi ya memanfaatkan apa yang ada aja. Jadi sampah dapur kadang saya blender, kadang enggak gitu kan untuk awal, untuk sampah kasarnya. Terus nah ini di bawahnya nih saya bolong, kelihatan ya Mas? Nah ini. Jadi airnya ini ke bawah seperti itu. Ini untuk yang awal ya. Nah terus saya kan juga fermentasi fermentasi air beras. Nah, terus nanti saya siram juga di situ. Nah nanti kalau udah penuh, ini juga udah penuh, saya pindahin ke sini. Ini ada 2 bak. Nah ini ini ada gedebong tang, ada yang untuk sampah-sampah padatnya masuk sini semua. Ini sengaja tadi dilonggarin supaya
Kalau ini, nah ini ada kedebong pisang juga, ini ada sampah. Jadi saya pakai karung, ditusuk-tusuk, masih cara tradisional banget. Kayak apa kan orang sekarang bikin keran seperti itu. Airnya misahkan di sini juga. Jadi kalau itu udah penuh, yang padat masuk ke sini, yang tempat biru, airnya masuk ke sini juga. Selain itu juga ada dari gedebong pisang gitu. Jadi yang caranya masih tradisional banget. Nah ini, jadi saya jual pupuk organik cair pun saya nggak mau beli botol atau apa gitu. Jadi saya pakai botol bekas gitu. Ini telang juga saya jual. Ini Ini kemarin ini juga baru saya bawa. yang dibotolkan Enggak, itu yang engine. oh enggak. Ini apa pupuk organik cair dari apa organiknya dari dapur itu sama air beras. Ya campur sih mas. Ya ekoenzim bagi saya itu ya itu kan ekoenzim aja. Jadi kan tapi kan Ya. untuk starter gitu loh, starter aja gitu juga bisa. Ini iseng aja nih kemarin. Ini bukan hibrida ya. Ini pisang ini loh. Ya. Ini iya udah saya tanamin gitu. Terus ya maaf ya agak berantakan banget ini pisang. Ya ini tempat air saya. Tempat apa ada pompa air di dalam sini. Jadi ini juga tadinya apa? Sama ini juga apa? Paving block. Jadi saya buka semuanya. Tanahnya Ini diolah pisang lagi. ya. Ya itu pisang, ini ada mangga juga, ada daun mangkokan, ada kopi, pepaya Jepang, Ya. terus itu yang di pinggir katuk-katuk sisa. Ya, ini agak apa namanya? Sinyalnya nih masalah nih. Halo. Ya, agak putus Halo, masih tahan. oh oke, Ya, iya. oke, nggak apa-apa di. Ini saya mau ngebalikin, kok mau balikan kameranya nggak bisa. Itunya aja tadi yang ini udah bisa nih. Ini udah bisa. Udah, kok ini masih nggak, maksudnya dibalikan kameranya ini, kok nggak Tandanya bisa aja ya? tadi di anu lagi. Ya udah balik ke anu aja ke dalam aja kan. Oke, sebentar.
Ya itu sebenarnya sih mau nunjukin karena di atas juga ada gitu. Ini saya sambil jalan ke atas aja ya. Iya, iya. Karena di atas juga ada. Aduh, ini gimana ya? Yang tanda itu aja di anu lagi. Kelihatan. Ya, ya. Kelihatan. Oke, ini masih. Jadi saya nanam juga. Ini ada seledri, ada tomat masih kecil, jadi maksain banget deh gitu kan. Tapi ini juga memang di dalam, tapi kadang continue saya bawa keluar juga karena kan kebutuhan matahari ya. Gitu. Jadi sepanjang ini jadi saya tanemin ada bayam, ada nanam bawang juga. Ini ada buah bit. Ya. Ini tadinya penuh sih, tapi karena banyaknya permintaan, ini yang kosong-kosong ada yang belum saya tanam, ada yang lagi saya taruh biji gitu kan. Terus ini juga tempat makanan kucing saya untuk tempat pembibitan juga belum saya kasih. Mau saya pembenihan kemarin dapat jagung Madura. Saya mau coba benihin di situ. Oh, itu tinggi-tinggi loh itu. Ini lagi ya. Nggak apa-apa, itu kan untuk tempat benihnya aja. Ini ngeringin bunga telang. Sebenarnya sih banyak yang harus dikerjakan, cuma ini saya seminggu ini agak kurang fit kemarin, terus jadi agak males deh. Ini ada tomat, saya tetap nanam juga mangga segala macam. Ini ada okra, itu mangga. Ini ada murbei, ini adas dari kawan saya. Ini ada koro. Ini saya nanam kemalika, tapi belum tumbuh. Ini apa ya? Ini kecipir. Ini saya lupa jambu atau apa ya. Ini jeruk-jerukan gitu. Ini apa namanya? Yang buahnya merah-merah itu mata dewa apa namanya? Mata dewa. Ya, ini okra, ada yang okra hijau, ada yang okra merah. Jadi okra ini bisa potong terus ditunjukin juga ternyata. Kalau udah tinggi banget, jadi kayak gini nih, ini sebenarnya juga dari pohon yang sama gitu. Ini mangkokan. Oh ya, ini jinten ya. Terus ini ada kari ya. So, kita ke ruangan yang lain. Ini kalau dari rezeki sebenarnya sih saya pingin ventilasi udara itu lebih buka ya. Perbanyak gitulah, jadi dibuka supaya jadi seperti greenhouse gitu lah ya. Ini suji udah besar. Ini Dewan Daru. Ya, rasanya buahnya tuh asam-asam manis gitu. Nah ini nih saya nih dulu dikasih sama kawan. Ini merica atau cabai Jawa makanya. Tawan kalau udah buah. Ya, ini problem lagi nih. Halo. Ya, halo. Oke. Halo. Ya. Halo. Ya, terus saja. Iya. Oke. Nah, ini saya nih makanya ini rumah saya dari atas. Dari atas. Ini lantai 2 ya? Iya.
ini kari. Jadi saya pinginnya sih kalau bisa tuh semua hijau gitu. Ini ada delima merah masih kecil. Ada apa namanya? Bidara ya. Bidara. Ini ada brotowali. Wajib ini buat saya sama empon-emponan. Nah, ini belum keurus. Ini saya rencana memang mau mindahin yang kadang-kadang saya tanam sembarang di itu, apa kayak tumpang sari tapi sembarang. Ya ini, jadi saya penuhin semua sama pot-pot di sini. Ada tanaman petai, ini berapa tahun lalu nih, 3 tahun 4 tahun lalu nih ada coklat, petai lagi, terus kelengkeng, ada duren. Ya suatu saat memang harus dipindah, tapi ya untuk sementara ini dulu lah gitu kan. Ini jeruk apa yang kecil ini? Ya. Kemarin banyak banget berbuah. Oke, detik-detik terakhir. Iya.